Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Surti Wardani, dosen program studi Ilmu Komunikasi S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah pengantar ilmu antropologi. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu definisi antropologi dan cabang-cabang ilmu antropologi, kemudian akan dilanjutkan dengan materi ruang lingkup antropologi secara umum, dan akan diakhiri dengan pembahasan mengenai kajian teori dalam ilmu antropologi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa, dimanapun berada, dalam mempelajari ilmu komunikasi, kita perlu memahami beberapa kajian keilmuan yang bersinggungan dengan ilmu komunikasi tersebut. Di antaranya adalah kajian ilmu antropologi. Dalam hal ini, kita perlu memahami bagaimana perkembangan yang terjadi pada manusia secara fisik dan aspek budaya yang melekat, karena hal itu dapat memengaruhi kehidupan dan peradaban manusia tersebut dari masa ke masa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perkembangan manusia dan peradabannya menjadi hal penting untuk dipelajari dan ditelaah dengan harapan dapat memberikan pengayaan pada pembelajaran ilmu komunikasi. Dengan pembahasan materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian antropologi, apa saja yang menjadi cabang-cabang ilmu antropologi, ruang lingkup dalam antropologi, dan teori-teori yang termasuk dalam kajian ilmu antropologi. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian antropologi. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat pada etnis tertentu, berawal dari ketertarikan orang-orang dengan melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda. Antropologi memiliki 2 sisi holistik. Pertama, meneliti manusia pada setiap waktu dan setiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dengan disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Kedua, seluruh dimensi kemanusiaan dilihat sebagai sesuatu bagian yang integral. Antropologi berasal dari 2 akar kata Yunani. Anthropos artinya orang atau manusia, dan logos artinya ilmu atau nalar. Menurut Kamus Antropologi, antropologi diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Seorang ahli bernama William A. Haviland adalah pendiri Departemen Antropologi pada University of Vermont, Amerika Serikat. Menurutnya, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan perilakunya, dan melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Selain itu, menurut Kuncharaningrat, antropolog pertama di Indonesia yang mendirikan jurusan antropologi di berbagai universitas, antropologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai warna, bentuk fisik manusia, serta kebudayaan yang dihasilkan. Selanjutnya, masih menurut Kuncharaningrat, antropologi adalah ilmu yang memperhatikan 5 buah masalah mengenai makhluk hidup, yaitu 1. Masalah pada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. 2. Masalah pada sejarah terjadinya aneka bentuk makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. 3. Masalah pada sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. 4. Masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia.
5. Masalah pada dasar-dasar dan keanekaragaman kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat-masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi pada zaman sekarang ini. Dapat kita pahami bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia dari segi keragaman fisik dan kebudayaan atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia satu dengan lainnya berbeda-beda. Sebagai bidang ilmu yang bersifat multidisipliner, ilmu antropologi mengalami perkembangan dalam kajiannya, di mana cabang-cabang keilmuan yang termasuk di dalamnya dapat dipelajari secara makro dan mikro. Pembagian cabang-cabang ilmu antropologi atau ruang lingkup kajian antropologi adalah seperti terlihat pada bagan berikut. Berdasarkan ruang lingkup antropologi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Paleantropologi adalah ilmu bagian yang meneliti asal-usul atau terjadinya evolusi manusia dengan menggunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil-fosil manusia. Antropologi fisik dalam arti khusus adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah. Bahan penelitiannya adalah ciri-ciri tubuh baik yang lahir atau fenotip seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, dan bentuk tubuh. Penggolongan manusia seperti itu ada dalam ilmu antropologi disebut sebagai ras. Etnolinguistik atau antropologi linguistik adalah suatu ilmu bagian yang asal mula berkaitan dengan antropologi. Penelitiannya berupa daftar kata-kata, tata bahasa, dan beratus-ratus bahasa suku bangsa. Selalu berkembang menjadi berbagai macam metode analisis kebudayaan. Prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia sebelum mengenal huruf. Etnologi adalah ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian tentang asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai suku bangsa. Descriptive integration dalam etnologi mengolah dan mengintegrasikan menjadi suatu hasil penelitian dari sub-ilmu antropologi fisik, etnolinguistik, prehistori, dan etnografi. Etnografi adalah bagian dari etnologi yang meliputi segala cara pengumpulan bahan dan deskripsi tentang masyarakat dan kebudayaan dari satu suku bangsa di suatu daerah tertentu. Dengan demikian, etnografi adalah bagian deskriptif dari etnologi. Kompleks studi-studi antropologi yang menggunakan ilmu psikolog sekarang dianggap sebagai suatu sub-ilmu atau spesialisasi tersendiri dalam ilmu antropologi. Sub-ilmu itu disebut sebagai etnopsikologi atau ethnopsychology, atau antropologi psikologi atau psychological anthropology, atau juga studi kebudayaan dan kepribadian, study of culture and personality. Pada kesempatan ini, pembelajaran akan membahas pada tataran makro. Menurut Kuncharaningrat, ruang lingkup kajian antropologi terbagi menjadi dua. Pertama, antropologi fisik atau physical anthropology. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup, para antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Antropologi fisik atau antropologi biologi adalah cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia sebagai organisme biologis yang salah satunya menekankan pada kajian masalah evolusi manusia. Sementara kajian yang secara khusus meneliti sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil yang ditemukan dalam lapisan-lapisan tanah disebut paleoantropologi.
Antropologi fisik ini mempelajari keragaman manusia di dunia dilihat dari segi fisiknya. Ilmu ini mencoba untuk memahami sejarah terjadinya keanekaragaman makhluk manusia berdasarkan dua hal, yaitu: 1. Ciri-ciri fisik atau tubuhnya yang tampak secara lahiriah atau fenotipik, seperti warna kulit, indeks toraks, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi dan bentuk tubuh. 2. Ciri-ciri fisik bagian dalam atau genotipik, seperti golongan darah. Sesuai klasifikasi tersebut, manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang disebut ras. Kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat beberapa kategori ras seperti ras Kaukasoid, Melanesoid, Negroid, dan sebagainya. Kedua, antropologi budaya, cultural anthropology. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Kemudian, antropologi budaya ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. Prasejarah atau prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan. Jika dilihat secara umum, maka perkembangan sejarah kebudayaan umat manusia dapat dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, masa sejak munculnya makhluk manusia sekitar 800.000 tahun yang lalu hingga masa di mana kebudayaan manusia belum mengenal tulisan. Kedua, adalah masa kebudayaan manusia setelah mengenal tulisan. Antropologi linguistik adalah cabang ilmu antropologi budaya yang secara spesifik mengkaji masalah bahasa, adalah antropologi linguistik, linguistic anthropology, atau etnolinguistik. Manusia diberi kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya dalam menciptakan simbol-simbol yang terangkum dalam istilah bahasa. Bahasa penting sebagai media berkomunikasi sehingga interaksi antar individu atau antar kelompok akan menjadi lebih efektif. Etnologi dan antropologi sosial, ilmu yang lebih memfokuskan diri pada kajian bidang diakronik atau kajian dalam rentang waktu yang berurutan, yang tetap menggunakan nama etnologi. Sementara ilmu yang lebih menekankan perhatiannya pada bidang sinkronik atau kajian dalam waktu yang bersamaan, yang lebih akrab dengan sebutan antropologi sosial. Etnosikologi adalah sub-bidang antropologi yang berkembang sekitar awal abad ke-19 atau tahun 1920-an. Adalah etnosikologi atau antropologi psikologi, yaitu sebuah kajian antropologi yang menggunakan konsep-konsep psikologi dalam proses analisanya. Antropologi spesialisasi muncul karena beragamnya keperluan dalam memahami suatu masalah kemasyarakatan menyebabkan para ahli sosial, termasuk antropologi, mencoba lebih memfokuskan pada bidang-bidang tertentu. Beberapa perkembangan antropologi yang menjurus pada lahirnya bidang-bidang spesial dari antropologi seperti antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, dan lain-lainnya. Antropologi ekonomi diawali pada tahun 1930-an. Seorang ahli antropologi Inggris, R. Ford, memulai meneliti gejala ekonomi pedesaan seperti masalah permodalan, pengerahan tenaga kerja, sistem produksi, pemasaran sistem pertanian dan perikanan, dilakukan di wilayah Oseania dan Malaysia. Antropologi politik muncul karena terdapatnya perbedaan asas-asas dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat modern atau industri dengan masyarakat non-industri, menjadi perhatian para ahli antropologi yang secara khusus memperhatikan masalah politik lokal atau tradisional yang berkenaan dengan politik pemerintahan atau kekuasaan. Antropologi kependudukan merupakan salah satu sub-antropologi yang lahir cukup baru, yaitu ketika dunia menganggap penting
untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan. Ledakan penduduk yang cukup tinggi mengkhawatirkan sebagian pihak bahwa pada suatu saat akan terjadi kelaparan karena semakin menipisnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Antropologi kesehatan merupakan salah satu subantropologi yang lahir cukup baru, yaitu ketika masyarakat dunia sadar akan pentingnya upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Antropologi terapan, cabang antropologi yang mengkhususkan diri pada perubahan kebudayaan yang direncanakan. Tujuan kerja antropologi terapan adalah memperkenalkan suatu perubahan tertentu pada cara hidup suatu masyarakat tertentu, pada umumnya berupa makanan baru, sistem sanitasi, program kesehatan atau proses pertanian. Antropologi terapan tergantung pada pengetahuan seorang ahli antropologi mengenai hukum-hukum yang menguasai aneka ragam kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Ihromi 1984. Berikutnya kita akan mempelajari kajian teori yang termasuk dalam antropologi. Terdapat 9 kajian teori yang termasuk dalam kajian ilmu antropologi, yaitu 1. Teori atau aliran evolusi predeterminasi atau deterministik. 2. Teori kekhususan sejarah atau partikularisme. 3. Teori atau aliran difusi. 4. Teori atau aliran fungsionalisme. 5. Teori strukturalisme Perancis. 6. Teori atau aliran pendekatan dari sudut ilmu jiwa. 7. Teori evolusi, 8. Teori etnoscience, dan 9. Teori atau aliran ekologi kebudayaan. Dari ke-9 teori tersebut, kita akan membahas 5 teori utama dari yang telah disebutkan tadi. Pertama, teori evolusi deterministik. Teori ini merupakan teori tertua dan dikembangkan oleh 2 tokoh utama dalam antropologi, yaitu Edward Bernard Taylor dan Lewis Henry Morgan. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa ada suatu hukum atau aturan universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Menurut teori ini, setiap kebudayaan mengalami evolusi melalui jalur dan fase-fase yang sudah pasti. Kedua, teori partikularisme. Teori ini dipelopori oleh ahli bernama Franz Boas, yang kemudian disebut sebagai teori partikularisme historik. Boas tidak setuju dengan teori evolusi dalam hal asumsi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan manusia. Ia menunjukkan betapa sangat kompleksnya variasi kebudayaan dan percaya bahwa terlalu prematur merumuskan teori yang universal. Ketiga, teori fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski yang selama Perang Dunia II mengisolir diri bersama penduduk asli Pulau Trobriand untuk mempelajari cara hidup mereka dengan jalan melakukan observasi berperan serta participant observation. Asumsi teori ini bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Dengan kata lain, pandangan fungsional atas kebudayaan menekankan bahwa setiap pola tingkah laku, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memerankan fungsi dasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Keempat, teori atau aliran strukturalisme Perancis Lévi-Strauss. Teori ini memberikan perhatian utamanya adalah bagaimana elemen-elemen dari masyarakat berfungsi sebagai sistem. Lévi-Strauss lebih berkonsentrasi pada asal-usul dari sistem itu sendiri. Dia memandang kebudayaan manusia dinyatakan dalam kesenian, upacara-upacara, dan pola kehidupan sehari-hari sebagai perwakilan lahiriah dari struktur pemikiran manusia yang mendasarinya. Kelima, teori difusi. Teori ini terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu difusi Inggris, beranggapan manusia tidak cenderung menciptakan hal-hal baru dan cenderung suka meminjam saja penemuan-penemuan dari kebudayaan orang lain daripada mencipta unsur budaya yang baru. 2. Difusi Jerman Austria.
Ciri-ciri khas dari kebudayaan yang tertua di dunia dapat direkonstruksi dengan mempelajari unsur-unsur kebudayaan yang masih dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang menurut penilaian etnologis adalah kelompok yang paling tua, yaitu yang cara hidupnya masih primitif. 3. Difusi Amerika. Ciri-ciri budaya yang khas yang terdapat pada dalam suatu atau culture area, wilayah kebudayaan yang bersumber dari pusat kebudayaan atau culture center yang bersifat pusat geografi dirumuskan sebagai prinsip H area. Teman-teman semua, berdasarkan hasil pertemuan kita hari ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu antropologi sebagai cabang ilmu sosial mempelajari manusia dan peradabannya yang dapat ditelaah pada tataran makro dan mikro. Ruang lingkup antropologi merupakan cabang-cabang keilmuan yang dapat ditelaah lebih lanjut. Terdapat pengembangan beberapa teori pada ilmu antropologi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Be a Pro with Communication.